Mengapa Belanda membasmi harimau Jawa? Di balik sunyinya hutan Jawa zaman kolonial, pernah hidup salah satu predator paling ditakuti, harimau Jawa. Namun pada awal abad ke-20, spesies ini hilang dari peta. Apa alasan utama Belanda melakukan pembasmian besar-besaran terhadap harimau Jawa? Harimau sebagai hama buas. Pada masa kolonial, Belanda menganggap harimau bukan sebagai satwa liar berharga, melainkan hama pengganggu. Harimau sering muncul di kebun-kebun kopi, tebu, dan karet komoditas andalan, fok, dan pemerintah kolonial. Ketika penebangan hutan besar-besaran dilakukan, habitat harimau menyempit, membuat mereka masuk ke pemukiman dan perkebunan. Laporan serangan terhadap pekerja perkebunan membuat Belanda menetapkan harimau sebagai ancaman yang harus dikendalikan. Hadiah uang untuk setiap harimau yang dibunuh. Belanda menerapkan bounty system. Siapapun yang membunuh seekor harimau akan diberi bayaran. Pada era 1800-1930-an, pemburu lokal dan Eropa berlomba memburu harimau untuk hadiah uang dan trofi. Di beberapa daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Banten, setiap harimau yang mati dicatat dan dilaporkan ke kontrolir kolonial. Misi penjinakan Jawa. Pada awal 1900-an, Belanda menjalankan proyek pacification penertiban wilayah pedalaman. Harimau yang berkeliaran dianggap simbol liar, berbahaya, dan menghambat kemajuan. Operasi militer Kassel-Kassilen sering dilakukan untuk menghabisi kawanan harimau di hutan-hutan yang sedang dibuka. Dalam arsip kolonial, pembasmian ini sering dilabeli pembersihan keamanan. Olahraga berburu kaum Eropa. Tidak hanya alasan keamanan, tetapi juga gaya hidup bangsawan Eropa. Berburu harimau menjadi hiburan kelas atas tokoh-tokoh. Eropa dikenal memamerkan kulit harimau sebagai simbol status, membuat populasi yang tersisa semakin tertekan. Kesalahan ekologis yang fatal. Sayangnya, Belanda tidak memahami pentingnya predator apex dalam ekosistem. Mereka hanya melihat harimau sebagai ancaman, bukan penjaga keseimbangan hutan. Tanpa regulasi dan tanpa penelitian, pembasmian dilakukan terus-menerus hingga harimau Jawa nyaris hilang pada 1930-1940-an. Harimau Jawa punah bukan hanya karena diburu, tetapi karena keputusan politik, ekonomi, dan cara pandang kolonial yang keliru terhadap alam. Tragedi ini menjadi pelajaran berharga. Ketika manusia serakah terhadap alam, yang hilang bukan hanya satwa liar, tetapi warisan sejarah bangsa. Harimau Jawa, predator terbesar di Pulau Jawa, hilang bukan karena alam, tapi karena kebijakan kolonial Belanda. Sejak akhir 1800-an, Belanda membuka hutan besar-besaran untuk perkebunan kopi, karet, dan tebu. Ketika habitat menyempit, harimau masuk ke kebun dan desa, dan Belanda langsung memberi label hama berbahaya. Mereka lalu membuat sistem hadiah. Siapapun yang membunuh harimau dibayar. Pemburu lokal dan Eropa berlomba-lomba menembak setiap harimau yang terlihat. Ditambah ekspansi perkebunan dan olahraga, berburu pejabat kolonial. Populasi harimau Jawa turun drastis. Pada pertengahan abad ke-20, spesies ini resmi hilang dari alam liar. Harimau Jawa punah, bukan karena alam, tapi karena keserakahan kolonial. Pelajaran yang bisa diambil dari punahnya harimau Jawa: 1. Kerusakan habitat. Bencana besar. Penebangan hutan tanpa batas membuat satwa kehilangan rumah. Punahnya harimau Jawa menunjukkan bahwa ketika habitat hilang, predator puncak tak mungkin bertahan. 2. Keserakahan manusia punya konsekuensi panjang. Perburuan berlebihan demi uang, hiburan, atau kepentingan ekonomi kolonial akhirnya menghapus satu spesies selamanya. Sekali punah, tak bisa dikembalikan. 3. Ekosistem butuh keseimbangan. Tanpa predator seperti harimau, populasi mangsa bisa meledak dan merusak hutan. Punahnya harimau tidak hanya menghilangkan satwa, tetapi mengganggu seluruh rantai ekologi. Kebijakan tanpa ilmu bisa mematikan. Belanda dahulu memburu harimau tanpa memahami peran ekologinya. Ini mengingatkan bahwa keputusan pemerintah harus berbasis ilmu konservasi, bukan sekadar kepentingan ekonomi. 5. Satwa liar bukan musuh manusia. Saat habitat rusak, harimau mendekati pemukiman bukan karena ganas, tapi karena terpaksa. Pelajaran pentingnya, manusia harus berdampingan dengan alam, bukan memusnahkannya.